Yohanes 1. Halo, kedengaran suara saya? Iya, lanjut, Oke. boleh. Ada sedikit terganggu ini. Ya, saya ulangi bahwa buktinya Injil Yohanes atau surat Yohanes dan Wahyu yang sama. Dia menekankan tentang firman. Ini terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Dan 1 Yohanes 1 ayat 1 kemudian Wahyu 1 ayat 2. Dan saudara, Yohanes adalah murid Yesus yang bertahan, katanya hidup sampai tua. Ketika murid-murid yang lain harus mati, tapi Yohanes menulis, dan kira-kira dia menulis ini sampai tahun 104 Masehi. Umurnya sendiri dikatakan bahwa 99 tahun. Dan dia mati dan dikuburkan di Efesus. Sumber dari apa yang kita pelajari ini dalam Wahyu 1 ayat 1. Dikatakan bahwa buku Wahyu dari Allah Bapa diberikan kepada Yesus dan dikirimkan kepada Yohanes melalui malaikat. Selanjutnya diteruskan kepada hamba-hambanya. Jadi buku Wahyu ini adalah pemberian Allah kepada Yesus anaknya itu, kemudian dikirimkan katanya kepada Yohanes yang ada di Pulau Patmos. Sebentar kita akan lihat. Lalu selanjutnya diteruskan kepada malaikat dan hamba-hambanya. Pertanyaan, siapakah malaikat itu? Dalam Lukas 1 ayat 19, malaikat itu adalah malaikat Jibril. Kita kenal ketika malaikat datang kepada Elizabeth dan Zakaria itu dan memberitahukan kabar bahwa Elizabeth yang dikatakan mandul itu akan memperanakan atau akan mengandung seorang anak. Itulah Yohanes yang kita kenal dengan Yohanes Pembaptis. Jadi itu adalah malaikat Jibril. Kemudian siapa hambanya? Siapakah hamba-hambanya? Katakan bahwa orang Kristen mula-mula biasanya menyebutkan diri mereka hamba. Jadi kalau mengatakan hamba itu adalah orang-orang Kristen. Nah, kalau bicara hamba, orang sering berdoa menyatakan hamba menaikkan doa kepada Bapa di sorga. Itu biasa. Jadi kita bersyukur karena kita juga mengenakan kata hamba. Ini oleh karena hamba ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan untuk kita lah satu-satunya juga firman ini disampaikan. Buku Wahyu adalah buku dari Yesus. Dan tentang Yesus. Dan yang menjadi pusat buku Wahyu adalah Yesus. Jadi Yesus datang dari Yesus, bicara tentang Yesus, dan semua yang kita pelajari berpusat katanya adalah tentang Yesus. Pada slide tadi dikatakan bahwa akan berlaku dengan segera. Apa artinya ini? Berlaku dengan segera menjelaskan bahwa peristiwa yang disebutkan dalam buku Wahyu akan terjadi tidak terlalu jauh di hari yang akan datang. Dan ini sudah terbukti bahwa ketika Yohanes menerima khayal ini atau penglihatan ini, dan dikatakan kurung waktu 104 tahun, kemudian
dia mati di umur 90 sekian tahun ini, maka di akhir zaman sudah periode itu tidak terlalu lama. Kita tahu kapan akhir zaman itu mulai. Artinya bahwa buku itu setelah ditulis oleh Yohanes akan berlaku. Peristiwa-peristiwa itu tidak terlalu jauh. Nah, maksud penulisan buku ini, yang pertama, buku ini adalah pernyataan dari Yesus untuk menyatakan apa yang akan terjadi, dan juga adalah pernyataan tentang Yesus. Sekali lagi, buku ini adalah pernyataan dari Yesus. Dan buku ini juga menyatakan apa yang akan terjadi. Dan juga adalah pernyataan tentang Yesus. Jadi kita berbicara mengenai Yesus keseluruhan ini. Yang kedua, memberi kekuatan kepada orang Kristen mula-mula yang mendapat tantangan yang berat. Dan dalam pergumulan bahwa Yesus selalu ada. Jadi orang Kristen yang mula-mula ini yang mendapat tantangan yang berat, dia katakan yang mendapatkan pergumulan, jangan pernah takut, Yesus katanya selalu ada. Kemudian dalam Yohanes 1 ayat 18, Yesus dikatakan diam dengan manusia. Artinya saudara-saudara bahwa Yesus itu ada di antara kita, selalu beserta atau bersama-sama dengan kita. Yang selanjutnya, yang keempat adalah apapun yang kita hadapi, kita tidak perlu takut. Mengapa? Karena Yesus adalah jawabannya. Artinya dia selalu ada. Lalu pertanyaan, kepada siapa wahyu ini, buku wahyu ini ditulis? Jawabannya ialah buku wahyu ditulis sebagai surat untuk jemaat Tuhan. Kemudian kepada hamba-hamba Tuhan, jemaat pertama, di mana surat ini ditujukan, itu adalah jemaat ialah jemaat Efesus, jemaat Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Kita bisa baca di Wahyu pasal 1 ayat 11. Nah, saudara-saudara, jemaat ini adalah lambang 7 fase atau periode di mana sejarah gereja dari zaman rasul-rasul sampai kedatangan Yesus kedua kali. Artinya di sini memang tidak terlalu menekankan kapan jemaat mulai dan berakhir, tetapi lebih menunjuk kepada satu era Kristiani. Satu era Kristiani. Nah, zaman ini terletak di tempat yang terjangkau dan ada jalan yang menghubungkan kota-kota di Asia kecil ini. Dan provinsi Roma di Asia, nah ini bicara mengenai benua Asia saat itu, dikatakan bahwa ada provinsi Roma di Asia. Kalau bicara Roma itu berarti sebenarnya ada di Eropa sana. Tapi mengapa ada provinsi Roma di Asia? Karena kerajaan Roma ini menguasai banyak sekali bangsa-bangsa atau negara-negara sekitarnya, sehingga penjajahannya sampai di Asia. Nah, saudara-saudara, kita berbicara mengenai pulau di mana Rasul Yohanes dibuang di sana oleh orang-orang Romawi. Katakan bahwa Pulau Patmos itu ada di satu tempat yang terasing, lalu
dikatakan bahwa Pulau Patmos itu mempunyai wilayah atau luasnya dikatakan bahwa ada 487,7 km dari timur ke barat dan 418,5 km dari utara ke selatan. Saudara, saya mencari di Google itu untuk sekarang ini, saya dapati bahwa luas Pulau Patmos itu adalah sekitar berapa ya? 34,6 km. Kalau bicara Pulau Patmos itu 34,6 km, itu cukup besar, lebih besar dari Pulau Gangga itu. Nah, dikatakan bahwa di bagian barat wilayah Asia Kecil sekarang ini, sekarang ialah Republik Turki. Pada zaman Helenistik, apa itu Helenistik, saudara-saudara? Helenistik adalah masa di mana Alexander Agung dari kerajaan Yunani atau kerajaan Greka ini, dia mempunyai pengaruh yang luar biasa di Eropa, yang puncaknya ada di tahun 33 Masehi. Nah, di saat budaya Yunani itu merajalela di sana, di saat itu juga banyak terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen mula-mula. Jadi masa zaman Perjanjian Baru ini menjadi pusat kebudayaan Greka Roma. Dan Paulus tinggal berbulan-bulan di Pulau Patmos itu. Saudara-saudara, di awal tadi saya katakan bahwa ada angka 7 jemaat. Gitu. Nah, kita perlu mengetahui latar belakang dari angka 7 ini. Angka 7 sangat penting di buku Wahyu. Seperti 7 jemaat. Kalau baca ayat 4 dikatakan ada 7 roh. Lalu ada 7 kaki diam. Ayat 12, 7 bintang. Ayat 16. Dan lain-lain angka 7 itu. Nah, angka 7 dalam buku ini haruslah dimengerti dalam arti lambang. Jadi saudara-saudara orang harus lebih mengerti bahwa ini adalah lambang. Angka 7 umumnya untuk menyatakan lengkap atau kesempurnaan. Jadi saudara-saudara, seperti yang kita sangat percaya bahwa angka 7 itu adalah angka yang sempurna. Contohnya, Tuhan menjadikan dunia ini 7 hari. 6 hari dia kerja, 7 hari dia berhenti. Itu adalah angka yang sempurna. Nah, saudara-saudara, pada hakikatnya di provinsi Asia bukan hanya 7 jemaat yang ada. Karena ada jemaat Kolose, jemaat Hierapolis. Kita bisa baca di Kolose 1, ayat 2, 4, dan 13. Namun, hanya 7 jemaat yang disebutkan. Artinya dapat disimpulkan sini bahwa Tuhan memilih 7 gereja, oleh karena itu adalah lambang keadaan gereja secara keseluruhan. Baik dalam zaman Rasul-Rasul dan selama masa kekristenan. Saudara bisa lihat di peta itu. Kemudian saudara, buku Wahyu menampilkan Yesus Kristus dalam beberapa gambaran. Nah, saudara-saudara, pagi ini kita belajar mengenai latar belakang dari buku Wahyu ini. Kenapa? Agar kita lebih menyenangi mencari tahu dalamnya buku Wahyu itu, maka tentunya kita harus mengetahui latar belakang. Nah, mudah-mudahan dengan mengetahui latar belakang ini kita semakin berkeinginan untuk mempelajari lebih jauh. Nah, kita akan bahwa buku Wahyu menampilkan Yesus Kristus dalam beberapa gambaran. Yang pertama, Anda bisa lihat di Wahyu pasal 1
ayat 5 dan seterusnya, dikatakan bahwa yang pertama sebagai juru selamat. Jadi Yesus adalah juru selamat yang telah mengadakan korban perantaraan untuk dosa manusia. Ya. Yang kedua, Yesus sebagai imam besar. Karena memang sudah menang atas maut. Dan yang ketiga, sebagai raja yang akan datang untuk menetapkan kerajaan kekal di dunia ini. Yang keempat, Wahyu juga menyatakan bahwa dasar keselamatan adalah kasih karunia atau grace. Dan kelima, Wahyu 1 ayat 8 mengatakan nama Yesus disebut Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan keenam, Yesus digambarkan tentang memegang di tangannya pelayan-pelayan jemaat yang dilambangkan dengan 7 bintang. Gambaran ini indah. Bagaimana Yesus secara pribadi peduli kepada umatnya. Jadi kita bersuka cita ketika kita menjadi pelayan Tuhan, kita sangat dipeduli oleh Yesus Kristus itu. Kemudian saudara-saudara, kita melihat dia berjalan di antara ketujuh dian yang kita tahu ini adalah lambang jemaatnya. Selanjutnya, tadi saya sudah sedikit singgung bahwa keberadaan Pulau Patmos itu dikatakan bahwa pulau kecil yang berada di sebelah kota Efesus itu. Dikatakan Pulau Patmos, Pulau Batu Karang, artinya tidak ada kehidupan di situ. Karena digunakan sebagai tempat pembuangan perhukuman. Jadi orang Romawi, kerajaan Romawi itu membuang orang-orang yang mereka tidak senang, tidak menurut peraturan-peraturan dari Roma ini, dibuang ke sana. Nah, saudara-saudara, inilah kenyataan yang menerangkan bahwa Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos sebagai tawanan Roma. Selanjutnya, saudara-saudara, dalam Wahyu 1 ayat 10 dikatakan, pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh. Nah, kita akan lebih belajar bagaimana tentang hari Tuhan ini. Saudara-saudara, sebutan hari Tuhan itu dikatakan tidak ada disebut di ayat lain di Alkitab. Hanya di buku Wahyu. Khususnya di Wahyu 1 ayat 10 ini. Ya. Ada 5 proposal kemungkinan arti hari Tuhan. Yang pertama, kebanyakan komentar Alkitab mengartikan hari Tuhan sebagai hari Minggu. Ya. Sehingga banyak sebutan saudara kita bahwa hari Minggu itu adalah hari Tuhan. Nah, sejak permulaan abad kedua, penulis-penulis Kristen sudah merujuk ayat ini kepada hari Minggu sebagai referensi kepada hari kebangkitan Kristus. Dikatakan bahwa Bapa gereja yang pertama menggunakan ini adalah yang bernama Clement dari Alexandria pada tahun 190 Masehi. Namun saudara-saudara, kita tidak dapati ada disebutkan di Alkitab bahwa hari Tuhan itu adalah hari Minggu. Gantinya hari pertama dalam minggu. Referensinya saudara bisa baca di buku Matius 28, Markus, dan seterusnya. Yang kedua, saudara, beberapa ahli Alkitab katakan bahwa hari Tuhan itu adalah hari kebangkitan Yesus yang dirayakan setiap tahun. Gantinya hari mingguan. Ya.
Jadi di sini kita bisa dapat pengetahuan lagi bahwa para ahli Alkitab mengatakan bahwa hari Tuhan itu adalah hari kebangkitan Yesus yang dirayakan setiap tahun. Jadi bukan minggu Ahad setiap minggu itu. Ada perayaan yang mereka buat, perayaan tentang kelahiran itu, tentang kebangkitan itu dibuat 1 tahun 1 kali. Nah, beberapa bapak gereja menulisnya demikian dan dirayakan di Asia kecil dikatakan. Itu ada perayaannya 1 tahun 1 kali sebagai peringatan kebangkitan Yesus. Tapi sekali lagi tidak ada bukti Alkitab yang jelas. Yang ketiga, yang lain mengartikan sebagai hari kaisar. Buku ini ditulis, dikatakan orang Kristen sedang menghadapi penganiayaan karena tidak mau berbakti kepada kaisar. Saya katakan tadi bahwa ketika buku Wahyu ini ditulis dan Yohanes diasingkan di Pulau Patmos, saat itu sedang terjadi penganiayaan kepada orang-orang Kristen yang mula-mula. Mengapa? Karena mereka tidak mau berbakti kepada kaisar yang kita tadi pelajari mengenai hari Minggu, hari Ahad, hari yang pertama. Pandangan lain dari hari Tuhan adalah hari Sabat, hari ke-7 dari Minggu. Nah, saudara-saudara, ini adalah interpretasi tradisi kuat dari gereja kita, dari jemaat Gereja Masih Advent hari ke-7. Dan Nyonya White juga memegang interpretasi ini. Artinya tidak ada di ayat lain menyebut hari Tuhan. Tetapi Sabat hari ke-7 di Alkitab disebut sebagai hari kudusku dan hari kudus Tuhan. Yesaya 58 ayat 13. Dalam buku Matius, buku Markus, buku Lukas dikatakan di Injil dikutip oleh 3 penulis bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi hari Tuhan di sini memberi indikasi kepada kita bahwa Yohanes menerima kayanya pada hari Sabat, hari ke-7 dari minggu, dan bukan pada hari Minggu atau hari yang pertama itu. Seorang penulis yang bernama J. Messingbird-Ford yang bergumul sehubungan dengan arti hari Tuhan di sini mengakui, dikatakan kemungkinan besar saat itu orang Kristen masih memelihara hari Sabat, hari ke-7 itu. Jadi ada kaitannya dengan orang Kristen yang dianiaya karena memelihara hari Sabat sebagai hari yang ke-7 itu. Dan yang kelima, saudara-saudara, beberapa ahli merujuk kepada harinya Tuhan di akhir zaman. Ada di buku Yoel, Amos, Maliaki, dan seterusnya. Jadi referensinya bahwa hari Tuhan di sini adalah hari penghukuman. Tuhan di akhir zaman. Jadi ada hari yang akan terjadi, hari yang luar biasa, yaitu hari Tuhan, yaitu hari penghukuman. Kapan hari penghukuman itu? Ketika Tuhan datang untuk menghakimi dunia ini. Hari Tuhan Yesus Kristus dalam 1 Korintus 1 ayat 8, 2 Korintus 1 ayat 14 mengatakan hari besar. Dalam buku Yudas, hari penghakiman, Yudas katakan, karena setan waktu itu mengumpulkan raja-raja di bumi, atau bisa kita ketahui peristiwa di Armageddon, dan hari itu mereka dicampakkan ke neraka. Itu adalah hari besar yang ditulis oleh Yudas itu. Kemudian hari murka Allah, sama ini saudara-saudara. Hari murka Allah. Jadi hari besar atau hari Tuhan, maksudnya itu adalah hari-hari di mana
Allah sendiri yang melakukan sesuatu yang besar. Kemudian saudara-saudara, dikatakan bahwa ini tidak cocok karena Yohanes berada di Pulau Patmos saat dia menerima KL ini. Artinya, secara logika kita dapat ambil kesimpulan bahwa hari Tuhan di sini menunjuk kepada satu waktu tertentu atau hari di mana Yohanes menerima KL itu. Dan ayat-ayat ini juga mengatakan sementara Yohanes berada di Pulau Patmos, dia berada dalam roh pada hari Tuhan itu sendiri. Saudara, buku Wahyu ditulis untuk apa? Buku Wahyu ditulis pertama untuk menuntun dan menghibur umat Tuhan sepanjang perjalanan kekristenan mereka. Dan bersuka cita oleh karena buku ini memberikan penghiburan bagi kita sepanjang kita hidup setia kepada Tuhan menanti kedatangan Tuhan. Kemudian buku ini penuh dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman yang berhubungan dengan harinya Tuhan ini. Selanjutnya dikatakan bahwa sehubungan dengan peran hari Sabat, hari ke-7 dalam minggu, sehubungan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman, bukan tidak masuk di akal untuk melihat ada arti ganda sehubungan dengan hari Tuhan. Saudara ya, Yohanes ingin agar membaca buku Wahyu tahu bahwa KL itu dia terima pada hari Tuhan atau hari Sabat. Karena KL itu adalah tentang harinya Tuhan atau hari penghakiman terakhir, di mana hari Sabat akan menjadi fokus penting. Dan saudara, pelajaran yang pertama ini kita pelajari bersama-sama tentang buku Wahyu. Dari awalnya kita telah ditumbuhkan minat untuk mengetahui lebih dalam tentang buku Wahyu ini. Bagaimana selanjutnya? Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kita satu pandangan tentang buku Wahyu ini. Dan semoga buku Wahyu ini akan memberikan pada awal ini memberikan motivasi kepada kita untuk besok dan seterusnya mempelajari lebih dalam, lebih jauh rencana Tuhan bagi kita sebagai umat-umat yang percaya kepadanya di akhir zaman ini. Kiranya Tuhan memberkati orang semua. Amin.